Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menghitung dosis dengan menggunakan bentuk pemberian obat intravena injeksi berulang. Baik, ini melanjutkan pertemuan atau diskusi sebelumnya. Ya, jadi diharapkan Anda atau teman-teman sekalian mereview ya video tentang prinsip pendosisan pada pemberian multiple dosage regimen. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang pemberian injeksi intravena. Ya, di video berikutnya saya akan insyaallah akan membahas tentang pemberian per oral ya. Tapi untuk kali ini saya akan bicara tentang injeksi intravena. Baik, skenario yang saya gunakan untuk pembahasan pada topik kali ini skenario ini akan saya pakai sepanjang diskusi kita kali ini ya. Jadi ada seorang pasien yang kemudian diberi obat antibiotik dengan dosis 500 mg menggunakan injeksi intravena dengan interval pemberian 8 jam. Kemudian asumsinya obat tersebut memiliki atau mengikuti model satu kompartemen terbuka dan memiliki parameter farmakokinetik volume distribusi sebesar 10 liter dengan half-life ya, atau waktu paruh eliminasi sebesar 4 jam. Kemudian di sini saya tampilkan beberapa persamaan ya. Yang pertama, persamaan mengenai jumlah obat dalam tubuh pada waktu ke T ya. Jadi kalau teman-teman ingat pemberian injeksi bolus ya, tunggal gitu ya, ini persamaan ini sama ya, prinsip persamanya sama, itu DT sama dengan dosis obat atau jumlah obat dalam tubuh ya, DT itu jumlah obat dalam tubuh sama pada waktu ke T sama dengan DIV, jumlah obat dalam tubuh ya pada pemberian intravena dikali E pangkat min KT. Kemudian jika karena kita menggunakan pemberian berulang jadi ada interval, maka persamaan ini nilai T-nya kita ganti dengan simbolnya tau ya. Tau itu interval. Jadi dengan rumus yang sama hanya saja T-nya diganti dengan interval. Jadi DT sama DIV dikali E pangkat min K interval. Kemudian di bawah itu ada fraksi dosis obat yang masih berada dalam tubuh ya, atau F kecil ya, F kecil ya, ini jangan terbalik ya, F besar, kalau F besar itu bioavailability, kalau F kecil fraksi ya, tanpa satuan DT per DIV. Jadi fraksi obat yang masih tersisa dalam tubuh sebenarnya perbandingan antara obat pada waktu tertentu dibagi dengan ya obat dosis obat intravenanya ya. Sehingga persamaan ini kalau DT per DIV ya, kemudian kita jabarkan nilai DT-nya itu DIV kali E pangkat min K interval, maka DIV bisa kita coret ya, maka nilai F itu tinggal tersisa dipengaruhi oleh K dan tau. Jadi F sama dengan E pangkat min K kali tau. Sehingga dengan persamaan ini kita bisa menghitung ya nilai F-nya. Pertama kita harus cari K-nya dulu seperti biasa. Ini rumus dasar ya, 0,693 dibagi T setengah, maka diperoleh K sama dengan 0,17 per jam ya, per jam, ini satuannya per jam. Sehingga F-nya tinggal E pangkat min K kali tau sama dengan IAN tinggal diikuti, maka nilai F adalah 0,25. Sehingga dengan pemberian obat seperti ini dan parameter farmakokinetik yang ada, maka fraksi obat yang tersisa setiap interval adalah 25% dari jumlah obat pada dosis tersebut. Nah, angka ini akan kita gunakan untuk menghitung atau memperkirakan konsentrasi obat di dalam tubuh pada tiap interval pemberian. Ya, ini gambarnya. Jadi secara umum gambarnya seperti ini teman-teman sekalian. Sumbu X waktu, sumbu Y konsentrasi. Kemudian Anda lihat di atas itu dosis pertama, D1, D2, dosis kedua, dan seterusnya. Nah, ada interval, kalau dalam kasus ini intervalnya 8 jam. Kemudian ada konsentrasi obat ya, ada C0. C0 itu konsentrasi maksimal ya ketika pemberian pertama ya. Jadi
ketika setelah obat diberikan, yaitu konsentrasi puncak, ya, kemudian ada puncak dosis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ada konsentrasi maksimal atau konsentrasi puncak pada kondisi steady state, ya. Kemudian ada konsentrasi minimal pada steady state, dan ada satu parameter, satu angka baru, yaitu konsentrasi average atau rata-rata pada kondisi steady state. Kemudian ada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini menjelaskan tadi, ya. Jadi Anda ingat dosisnya adalah 500 mg. Kemudian VD-nya adalah 10 liter. Maka dengan angka tersebut kita dengan mudah bisa memperoleh nilai CP0, ya. CP0 itu konsentrasi puncak pada dosis pertama, ya. Jadi 500 mg ya, dibagi dengan 500 mg dibagi dengan berapa? 10 liter, ya. Diperoleh konsentrasinya 50 mg per liter, ya. 50 mg per liter. Kemudian tadi ingat F-nya adalah 0,25 atau 25%, sehingga 25% kali 50, ya, sama dengan 12,5. Ini menjadi konsentrasi minimal. Kemudian tinggal konsentrasi maksimal atau puncak pada dosis kedua sama dengan 12,5 ditambah dengan 50, ya. Jadi tiap injeksi intravena diberikan, maka dia akan bertambah 50 dan seterusnya, tambah 50, tambah 50 dan seterusnya. Dan minimalnya berapa? Minimalnya adalah 25%-nya, ya. 25% dari konsentrasi yang dihasilkan pada dosis sebelumnya. Jadi 50 seperempatnya 12,5, kemudian 62,5 seperempatnya 15,6, dan seterusnya, ya, sampai kemudian ini waktu tak terhingga atau kemudian kita sebut sebagai steady state. Anda ingat di video sebelumnya terkait dengan kapan obat mencapai steady state, kapan, yaitu kira-kira sekitar 4 kali T setengah, 4 mulai steady state sekitar 4 kali T setengah. Tentu saja setelah 4 kali T setengah, steady state-nya akan semakin tercapai, ya, akan semakin tercapai. Dan Anda ingat tadi T setengahnya adalah berapa? T setengahnya adalah 4 jam, ya. Jadi salah, T setengahnya adalah 4 jam. T setengahnya 4 jam, sehingga steady state ini bisa atau mulai terjadi pada 4 kali 4 jam, namanya 16 jam. 16 jam kalau dengan penggunaan dosis tiap 8 jam, maka mestinya mulai dosis kedua, ya, mulai masuk dosis ketiga itu Anda lihat di sini konsentrasinya, ya, sudah tidak berubah banyak, ya, tidak berubah banyak, ya. Jadi pertama 50 ke 62 itu 12,5 penambahnya, 62,5 ke 65 penambahnya 3, ya, sekitar 3,1, ya. Dari 3 ke 4 itu sudah nambahnya sedikit sekali, ya. Semakin lama semakin sedikit, sehingga Anda lihat mulai dosis ke berapa ini, 6 itu sudah tidak ada pertambahan, ya. Kalau secara matematik masih bisa bertambah, tapi kita bisa anggap bahwa tidak ada penambahan atau penambahannya sangat kecil sekali, sehingga kita bisa abaikan, ya. Dan kita ingat lagi tadi konsep steady state. Oke. Beberapa rumus atau persamaan yang perlu kita ingat lagi, ya. Pertama clearance, ya, nilai parameter farmakokinetik clearance itu sama dengan K. K itu tetapan kecepatan eliminasi dikali VD, volume distribusi. Satuannya kita harus ingat juga, ini satuannya adalah volume per waktu, K adalah satuannya per waktu, VD adalah satuannya volume. Kemudian K sendiri kemudian 0,693 dibagi waktu paruh. Kemudian CP0 itu konsentrasi pada waktu ke 0. Ya, tadi kita sudah gunakan rumus ini di tabel, ya. Jadi sama dengan dosis intravena dibagi VD, ya. Dosis intravena dibagi VD. Kemudian AUC itu sama dengan CP0 per K atau sama dengan DIV per clearance, ya. Kemudian konsentrasi pada waktu ke T, ya, itu sama dengan CP0 kali E pangkat min K kali T. Jadi rumus-rumus ini sebisa mungkin kita ingat, ya. Nanti akan banyak digunakan persamaan-persamaan ini. Baik. Oke, kita coba akan bahas rumus-rumus yang biasa digunakan atau yang bisa kita gunakan ketika mendapatkan perhitungan ketika obat diberikan secara injeksi intravena berulang. Yang pertama adalah
bagaimana menghitung konsentrasi obat ya ketika kondisi steady state belum tercapai ya, sebelum kondisi steady state tercapai. Sebelum kondisi steady state tercapai. Oke, jadi kita bisa menghitung ya konsentrasi maksimal pada dosis Kn ya dosis Kn ketika steady state belum tercapai dengan persamaan ini ya. DIV for VD ya, DIV for VD ini bisa diganti dengan angka CP0. Jadi beberapa buku menuliskan ini dengan CP0 ya. Dan dalam kurung ya 1 minus E pangkat minus NK interval. Jadi kita tinggal masukkan ya, DIV-nya diketahui ya dosisnya, VD-nya diketahui, kemudian N itu pada dosis keberapa. Misalnya kalau kita ingin mencari Cmax pada dosis keempat, berarti N-nya 4. K-nya kita bisa tahu, intervalnya tadi misalnya intervalnya tiap berapa? 8 jam. Kemudian dibagi 1 pangkat 1 minus E pangkat min K interval ya. Kemudian Cmin ya mudah saja ya, Cmin itu sama dengan Cmax ya dikali E pangkat min K ya. Jadi nilai Cmin itu sama dengan Cmax ya, kemudian dikali E pangkat min K interval. Ini persamaan ini prinsipnya sama ya. Jadi CPT sama dengan CP0 kali E pangkat min KT. Jadi CPT-nya diganti nilai ini ya, yang panjang ini, kemudian E pangkat min KT, T-nya diganti interval. Kemudian kita juga bisa memperoleh bagaimana konsentrasi obat bukan di maksimal atau di minimal, tetapi di antara itu. Jadi setelah pemberian obat, ya kemudian misalnya 2 jam atau 3 jam atau 4 jam setelah pemberian obat, berapa sih konsentrasinya? Ya kita bisa hitung. Ya kita bisa hitung. Yang berbeda adalah nilai kalau yang di minimal itu T-nya adalah interval, kalau di sini adalah T-nya ya tadi. Misalnya 2 jam setelah obat diberikan, maka T-nya menjadi 2 jam. Ya, kalau 3 jam menjadi 3 jam. Baik itu persamaannya ya sebelum kondisi steady state tercapai. Oke, ini sebagai exercise atau latihan soal, teman-teman sekalian bisa mengerjakan. Jadi skenario kasusnya sama seperti tadi. Jadi seorang pasien dengan antibiotik dosisnya 500 mg tiap 8 jam, obat mengikuti model 1 kompartemen, PD 10 liter, tes setengah eliminasi 4 jam. Maka tinggal dimasukkan nilai-nilainya ya. Jadi Cmax-nya dicari, kemudian Cmin-nya dicari ya. Pertanyaannya berapa Cmax dan Cmin pada dosis kedua ya, pada dosis kedua dan konsentrasi obat 4 jam setelah dosis kedua. Jadi Cmax-nya pakai rumus yang di atas ya, kemudian Cmin-nya pakai rumus yang di bawah, kemudian 4 jam setelah dosis kedua itu pakai rumus yang di tengah. Kemudian setelah Anda mendapatkan nilai-nilai tersebut, ya ini sebagai salah satu cek ya untuk mengcross check kebenaran jawaban kita. Coba bandingkan hasil Anda ya, hasil Cmax dan Cmin yang Anda peroleh dengan nilai pada tabel yang ada di slide nomor 3 tadi ya. Tadi di slide nomor 3 ada kan ya. Dosis pertama Cmin-nya berapa, Cmax-nya berapa, dosis kedua Cmin-nya berapa, Cmax-nya berapa. Jadi tolong Anda bandingkan nanti kira-kira sama atau berbeda-berbedanya berapa ya. Mestinya kalau hitungan kita betul, maka perbedaannya tidak besar ya. Jadi perbedaannya kecil sekali hitungan ini dengan yang tabel yang tadi di slide nomor 3. Oke, kemudian bagaimana ketika kondisinya sudah mencapai steady state atau tune-up ya, atau plateau, maka rumusnya lebih sederhana ya. Rumusnya lebih sederhana karena ya, jadi Anda kalau ingat di rumus sebelumnya yang sebelum steady state, yang angka atas itu 1 itu tadinya kan 1 minus E pangkat min N K interval ya. Nah, karena kita tahu bahwa pada steady state itu N-nya bisa dikatakan sangat besar sekali ya, tidak terhingga itu sangat besar sekali, maka nilai itu bisa menjadi nilai yang 0 ya. Jadi 1 dikurangi 0 maka angkanya menjadi 1. Jadi rumusnya lebih sederhana ya. Jadi sama semuanya ya, dosis intravena dibagi PD, yang beda hanya atasnya. Kemudian yang Cmin ya steady state itu sama juga, tinggal dikalikan ya, nilai Cmax tinggal dikalikan E pangkat min K kali interval ya, K kali E pangkat
K kali interval. Jadi Cmax-nya seperti itu, Cmin-nya seperti ini. Kemudian, ini satu angka yang mungkin baru, yaitu konsentrasi average atau rata-rata pada kondisi steady state. Ini persamaannya sama dengan dosis intravena dibagi VD kali K kali interval. Kemudian kita tahu ya rumus yang tadi K kali VD sama dengan clearance, sehingga kita bisa juga menggunakan konsentrasi average pada steady state itu langsung dosis dibagi ya clearance ya dan interval obat ya. Kemudian kalau kita ingin nilai ingin tahu AUC-nya juga bisa ya. Jadi tadi ingat AUC itu sama dengan CP0 per K. Kita utak-atik semuanya, maka ya Anda bisa utak-atik ya sendiri gitu sama dengan AUC per ya interval. Ya, jadi ini beberapa persamaan rumus yang kemudian bisa kita gunakan ya ketika obat tersebut sudah mencapai steady state ya. Kapan ya tadi? Paling tidak 4 kali tes setengah atau 5 kali tes setengah ya. Setelah 4 kali tes setengah seterusnya itu akan steady state ya. Akan steady state. Ya kalau misalnya kita tahu bahwa dosis kesekian itu kemudian kita sudah hitung sudah masuk ke steady state, maka kita bisa pakai rumus atau persamaan ini. Baik, kita kembali ke skenario yang tadi, maka mohon dihitung ya menggunakan persamaan tadi ya rumus pada steady state. Hitunglah Cmax ya, Cmin dan C average pada kondisi steady state. Sekali lagi untuk cross check jawaban kita, maka tolong dibandingkan dengan tabel ya, dengan nilai tabel pada slide yang nomor 3 tadi ya. Apakah nilai Cmax, Cmin dan C average steady state kita berdasarkan rumus ini itu mirip atau tidak dengan yang ada di tabel. Mestinya mirip. Sehingga teman sekalian, ini salah satu yang menarik dari belajar di farmakokinetik adalah kita sebenarnya bisa menghitung sesuatu atau menyelesaikan sesuatu itu tidak hanya dengan satu jalan atau satu rumus. Jadi banyak sekali jalan atau rumus yang bisa kita pakai atau kita gunakan. Sehingga dengan banyaknya jalan atau rumus itu, maka sebenarnya itu saling kemudian mengkoreksi ketika kita menyelesaikan satu masalah dengan satu jalan gitu misalnya, kemudian kita ingin meyakinkan jawabannya itu betul atau tidak, coba kita cari dengan jalan yang lain ya, cari dengan jalan yang lain. Mestinya walaupun jalannya beda, nanti hasilnya akan ketemunya sama, ataupun berbeda sangat berbeda yang tidak bermakna gitu ya, berbeda tidak bermakna. Ini salah satu cara untuk cross check kita ya, jawaban kita itu betul atau salah. Jadi kalau kita mengerjakan soal-soal farmakokinetik, sebenarnya kita sudah bisa menghitung ya, memperkirakan jawaban kita betul atau tidak ya dengan cara tadi. Coba kerjakan dengan beberapa jalan. Misalnya ini ya, kita menggunakan rumus ini satu jalan. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan rumus yang awal sekali tadi, yang hasilnya tadi ada di tabel tadi. Itu kan jawabannya mestinya sama dengan kita menggunakan rumus ini. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah faktor akumulasi ya, obat ya. Jadi faktor akumulasi akan menentukan kadar obat pada dosis Kn dibandingkan dengan kadar obat pada dosis pertama ya. Jadi di video sebelumnya juga saya menjelaskan tentang faktor akumulasi ini. Jadi bagaimana konsentrasi obat pada dosis kesekian itu dibandingkan dengan dosis pertama. Apa manfaat dari faktor akumulasi ini? Ini berguna untuk memprediksi kadar obat, apakah kadar obat yang kemudian dihasilkan karena dosis yang kita berikan ya, itu berada di dalam jendela terapi atau tidak. Mestinya kita tujuan pendosisan adalah pendosisan yang benar adalah ketika dosis yang kita buat itu menghasilkan konsentrasi obat di dalam jendela terapi. Oke. Jadi persamaannya adalah ini, faktor akumulasi pada dosis Kn sama dengan 1 pangkat min E pangkat NK tau ya dibagi 1 minus E pangkat min K tau. Dan pada steady state, kalau yang di atas itu yang di luar steady state atau sebelum steady state ya,
Kalau yang di bawah itu yang setelah steady state ya. Sekali lagi karena nilai n-nya besar sekali ya. Karena n-nya besar sekali maka e pangkat min n tau ini menjadi nilainya 0 ya. Maka 1 min 0 sama dengan 1. Oke, ini sekali lagi kita bandingkan hasil kita ya, berdasarkan kasus yang sama, hitunglah akumulasi pada kondisi steady state. Oke, kemudian kalau sudah ketemu, maka angkanya ini kalau akumulasi tidak ada satuan ya. Misalnya angkanya 1, misalnya nih faktor akumulasinya sama dengan 1,5 ya, 1,5. Maka mestinya kalau kita dapat dari hitungan ini 1,5 ya, maka mestinya kalau kita bandingkan nanti kalau kita lihat cek ya dengan tabel pada yang ada di slide sebelumnya, slide nomor 3, maka mestinya angkanya nanti misalnya 1,5 ya, maka misalnya C konsentrasi maksimal pada dosis pertama 100 misalnya ya, 100, maka nanti konsentrasi maksimal pada steady state berapa? 150. Ya, jadi gitu maksudnya. Cara kita ngecek benar atau tidaknya. Ya, jadi kalau faktor akumulasi maksudnya gitu. Kalau pada dosis pertama 100, kemudian faktor akumulasinya didapatkan nilainya 1,5, maka pada kondisi steady state Cmax-nya menjadi 1,5 kali 100 sama dengan berapa? 150. Coba nanti hasilnya teman-teman bandingkan ya. Cmax min pada steady state yang ada di slide nomor 3. Tahunya steady state pada tabel itu gimana? Iya, Anda tahu mestinya angka-angkanya itu sudah tidak berubah lagi ya. Cmax minnya sudah tidak berubah lagi ya. Sehingga itu bisa dikatakan sudah steady state. Oke. Dibandingkan dengan apa? Dengan Cmax pada apa? Pada dosis pertama ya. Cmax pada dosis pertama. Baik. Kemudian, ini aplikasi beberapa persamaan ketika kita dihadapkan pada kondisi teman-teman sekalian nanti di materi-materi berikutnya atau kuliah-kuliah berikutnya dan akan dapatkan beberapa kejadian ya atau kondisi yang kemudian merubah farmakokinetika obat ya, merubah farmakokinetika obat, sehingga ketika farmakokinetika obat berubah maka yang kita inginkan gimana? Yang kita inginkan efeknya sama ya. Jadi walaupun farmakokinetik obat berubah, yang kita inginkan adalah efeknya sama. Ketika efeknya sama, maka yang kita inginkan adalah konsentrasi obatnya juga sama. Ya, konsentrasi obatnya sama. Nah, kalau kita ingin konsentrasi obatnya sama, padahal parameter farmakokinetiknya berubah, maka apa yang harus kita rubah? Maka yang harus kita rubah adalah dosisnya. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan dosis karena parameter farmakokinetiknya berubah, sehingga diharapkan konsentrasi obatnya tetap atau tidak berubah walaupun parameter farmakokinetiknya berubah. Jadi misalnya di sini, misal waktu paruh eliminasi obat ya atau tes setengah berubah karena kondisi tertentu, sedangkan kita tadi ya yang saya jelaskan di awal ingin mempertahankan konsentrasi obat dalam rentang terapi. Maka ada dua kemungkinan ya, kalau dosis yang kita rubah itu bisa dengan merubah intervalnya ya atau dengan merubah dosisnya. Interval itu maksudnya tadi tiap 8 jam, tiap 12 jam, tiap 24 jam. Kalau dosisnya ya tadi dosisnya itu 500 mg, 750 mg, 1 gram dan seterusnya. Maka ini persamaan yang kita bisa gunakan untuk merubah atau menyesuaikan dosis maupun interval ya. Jadi sederhana ya, 1,44 yang untuk interval ya sama dengan 1,44 dikali T setengah kali len ya, lennya itu len konsentrasi steady state maksimal ya, maksimum dibagi konsentrasi steady state minimum ya. Nilai ini kita sudah set ya. Jadi CSS max sama CSS min adalah nilai yang kita set sebagai konsentrasi target kita. Ya, konsentrasi yang ada di dalam jendela terapi. Jadi ini konsentrasi target kita. Jadi kita set CSS max sama CSS min-nya. Kemudian T setengahnya misalnya tadi ada perubahan, maka kita buat atau kita hitung nilai T setengah baru. Ya, T setengah baru karena ada perubahan yang kemudian ya ini T setengah parameter farmakokinetik ya, karena kondisi tertentu parameter farmakokinetik berubah. Maka T setengahnya berubah misalnya. Maka interval pemberian akan berubah. Atau misalnya dengan merubah dosis obat ya, merubah dosis obat. Merubah dosis obat pakai persamaan yang tadi di awal ya, yang konsentrasi max pada steady state ya sama dengan DIV per VD dan seterusnya. Ya, nanti yang dicari DIV-nya ya, DIV-nya. Jadi CS max-nya tetap ya, kita ingin tetap ya sesuai target kita.
VD-nya. Nah, ini tergantung. Nanti yang berubah apa? Apakah VD-nya ya, atau misalnya kalau yang di tulisan ini adalah waktu paruh. Waktu paruh berubah, maka apa yang berubah? Nilai tes tengahnya ya. Tes tengah berubah, maka nilai K-nya akan berubah. Jadi kalau mengikuti kasus ini, maka di persamaan yang kedua ini nilai K-nya akan berubah ya. Kalau nilai K-nya berubah, maka nanti DIV-nya atau dosis intravenanya akan juga berubah. Oke, kita lihat kasusnya ya. Misalnya kasusnya sama, jadi kita pakai kasus yang sama ya. Kemudian yang berubah adalah adanya interaksi obat. Ya, interaksi obat itu dengan mekanisme induksi enzim ya. Adanya obat lain yang kemudian menginduksi enzim, karena ada obat lain yang menginduksi enzim sehingga apa? Terjadi peningkatan clearance obat ya, clearance obat menjadi 3,46 liter per jam ya. Jadi clearance obat menjadi 3,46 liter per jam. Maka jika VD obat ini tidak dipengaruhi ya, tidak berubah, tetap ya 10 liter, maka berapa konsentrasi maksimal dan minimal pada kondisi steady state saat ini. Jadi konsentrasi maksimal dan minimal yang baru karena terjadi ya interaksi obat ya, yang kemudian interaksi obat itu mempengaruhi parameter pharmacokinetics clearance ya. Clearance-nya meningkat ya menjadi 3,46. Maka Anda bisa lihat di sini clearance sama dengan tadi, ini persamaan yang harus kita ingat selalu, clearance sama dengan K kali VD. Maka K yang baru ya, tetapan kecepatan eliminasi yang baru sama dengan clearance yang baru ya dibagi VD. VD-nya tidak berubah, maka sama dengan 0,346 per jam. Maka T setengah barunya ya menjadi 2 jam. Kalau Anda ingat tadi T setengah lamanya adalah 4 jam. Ya, ini T setengah barunya 2 jam. Sehingga apa? Dengan adanya peningkatan clearance obat, maka T setengahnya ya yang tadi 4 jam menjadi 2 jam. Bagaimana dengan konsentrasinya? Maka Anda lihat konsentrasi obatnya ya dengan parameter farmakokinetik yang baru, konsentrasi maksimalnya menjadi 53,35 mg per liter, sedangkan konsentrasi minimalnya menjadi 3,35 mg per liter. Maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membandingkan nilainya. Maka bandingkan dengan nilai konsentrasi sebelum terjadinya peningkatan clearance-nya, sebelum terjadinya induksi enzim tadi. Maka ini angka yang kita peroleh ya, Anda bisa hitung ya, ini saya sudah hitungkan, tapi tadi di soal tadi Anda mestinya berhitung ya angkanya paling tidak ya mendekati angka ini, kalau bisa mirip ya. Kalau bisa mirip ya, kalau hitungannya Anda benar mestinya mirip dengan angka ini. Ya, yang tadinya 66,72 menjadi 53,35. Jadi Anda lihat ya adanya interaksi obat, maka konsentrasi obat di dalam tubuh menjadi apa? Berkurang. Jadi berkurang ya walaupun pada konsentrasi maksimal maupun konsentrasi minimal. Pertanyaan berikutnya adalah apakah turunnya konsentrasi obat itu kemudian tetap berada di dalam jendela terapi atau justru di luar jendela terapi? Nah, ini pertanyaan besar ya. Ya, kita harus cek nih jendela terapi obat ini berapa sih gitu ya. Apakah konsentrasi baru yang dihasilkan karena tadi perubahan parameter farmakokinetik karena adanya interaksi obat, itu konsentrasi yang dihasilkan kalau kita tidak merubah dosis ya. Ini asumsinya pertama adalah dosis kita tidak berubah. Ya, dosis kita tidak berubah, tetap 500 mg tiap 8 jam. Ya, dihasilkan konsentrasi yang baru. Konsentrasi baru ini masih berada di dalam jendela terapi atau tidak? Ya, kalau masih berada dalam jendela terapi ya oke, kita lanjutkan. Tapi kemudian jika ternyata konsentrasi tersebut berada di luar jendela terapi dan kita menginginkan bahwa konsentrasi steady state-nya itu seperti semula saja ya, seperti sebelum terjadinya interaksi obat yaitu 66,72, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti atau merubah atau menyesuaikan dosis. Ya, tadi seperti saya sampaikan ada dua cara, yaitu dengan merubah dosis injeksinya atau dengan merubah interval pemberiannya. Dengan merubah dosis injeksinya kita menggunakan rumus tadi ya, sudah kita masukkan saja angka-angkanya ya, yang diketahui yang CSS max, VD, K dan interval. Ya, intervalnya kita asumsikan tetap 8 jam, maka yang kita cari DIV-nya. Maka DIV diperoleh 625 mg ya. Jadi dengan dosis ini 625 mg tiap berapa? 8 jam. Atau
atau kita bisa merubah intervalnya ya, pakai rumus yang sebelumnya juga, 1,44 dikali T setengah dikali ln CSS max dibagi CSS min, maka T setengahnya jadi 2 jam, kemudian CS maxnya dan CS minnya tetap ya, maka intervalnya menjadi 4 jam ya. Anda ingat tadi dengan yang nomor 2, cara nomor 2, maka dosisnya menjadi tetap 500 mg, tetapi intervalnya yang tadinya tiap 8 jam ini menjadi tiap 4 jam. Maka di sini dikatakan ya, jadi dengan adanya tadi perubahan parameter farmakokinetik dan kita menginginkan konsentrasi obatnya tetap ya, maka kita merubah dosis, dan dosis barunya yaitu dihasilkan sama dengan 625 mg tiap 8 jam ya, ketika kita ganti dosisnya, atau 500 mg tiap 4 jam ketika kita ganti interval. Jadi ini dua dosis ya, 625 mg tiap 8 jam atau 500 mg tiap 4 jam. Dua dosis ini akan menghasilkan ya CS max dan CS min yang sama. CS max dan CS min yang sama. Tinggal kemudian mana yang kita pilih ya, kita pilih pertama ya, ada tidak sediaannya ya. Misalnya kalau pakai 625, ada nggak sedia 625 ya. Kemudian kalau ada misalnya yang tiap 8 jam itu mungkin lebih sederhana. Kalau tiap 4 jam itu kan berarti misalnya injeksi ya, berarti harus ada perawat yang menginjeksikan obat. Maka kalau tiap 4 jam ya, obatnya mungkin ada 500 mg tapi lebih repot karena harus diberikan tiap 4 jam. Nah, ini ilustrasi saja. Nanti di praktek klinik pertimbangannya tadi ada tidak sediaan obatnya dengan dosis yang kita hitung. Kemudian ketika intervalnya semakin sering itu atau semakin pendek, misalnya tiap 4 jam ya dibanding tiap 8 jam, maka semakin sering ya, maka tadi pertimbangannya apakah kemudian SDM-nya bisa atau tidak. Kemudian pasien juga harus, misalnya obat sedang diberikan, pasien kan biasanya dibangunkan dan seterusnya. Nah, ini masalah practicality ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini sehingga ada dua pilihan. Jadi apakah 625 mg tiap 8 jam atau 500 mg tiap 4 jam ya. Sekali lagi tergantung dengan ketersediaan obat dan kepraktisan. Jika misalnya obatnya tersedia, misalnya ya Anda hitung gitu, ini misalnya ini kasus lain, kok dapatnya yang satunya 1000 mg tiap 8 jam, ini misalnya ya, 1000 mg tiap 8 jam, yang satunya 500 mg tiap 4 jam. Maka kita mending yang tiap 8 jam, karena tiap 8 jam itu lebih mudah atau lebih praktis ya ketimbang ketika diberikan tiap 4 jam. Jadi itu gambarannya teman-teman sekalian. Nanti rumus ini bisa digunakan untuk kemudian mengadjust ya, atau mengganti dosis pemberian obat. Baik, begitu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada video berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana pemberian multiple dosage regimen dengan menggunakan persediaan oral, dan saya akan membahas juga salah satu isu, yaitu bagaimana ketika terjadi ketidakpatuhan minum obat ya. Jadi bagaimana gambaran konsentrasi obat ketika pasien tidak patuh minum obat sesuai dengan dosis yang sudah dibuat atau yang direncanakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.